Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema renungan kita, keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus, seorang yang sangat benci kepada Injil. Tetapi pada akhirnya dia jatuh tersungkur dan bertobat. Kemudian menjadi misionaris, melayani Tuhan di Asia bahkan sampai ke Eropa. Roma 1 sebagai pendahuluan kitab Roma. Di dalamnya Paulus memulai dengan perkenalan tentang identitasnya yang baru sebagai hamba Yesus Kristus, sebagai rasul, dan juga sebagai penginjil. Lalu dalam ayat 8-15, ia menunjukkan perhatiannya. Dia mengucap syukur, dia berdoa, dia menyatakan kasihnya dan kerinduannya, ingin mengunjungi orang-orang yang ada di Roma karena dia merasa berhutang untuk pemberitaan Injil. Maka dia berkata, "Aku tidak malu karena Injil. Aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil." Apa yang membuatnya begitu kokoh? Pertama, karena asal Injil adalah Allah sendiri. Adalah Injil yang diberitakan adalah Injil yang penuh dengan kuasa. Injil adalah firman Tuhan, bukan filsafat manusia. Itu juga yang membuat dia begitu yakin, tidak malu, bahwa pada zaman itu, pada zaman Romawi yang dipimpin oleh kaisar, dan setiap perintah kaisar harus segera mendapatkan perhatian, harus ditaati. Tetapi sekarang dia lebih tunduk, lebih taat kepada Injil yang berasal dari Allah, Injil Kristus Yesus, karena Injil itu berkuasa. Inilah yang mau kita lihat. Seperti apa kuasa Injil itu? Injil yang kita yakini berasal dari Allah adalah Injil yang berkuasa, dikatakan di dalam ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan. Kekuatan adalah hal yang sangat penting yang dibanggakan oleh Roma. Mereka adalah penakluk negara adikuasa, memiliki kekuatan militer yang hebat. Namun demikian, mereka adalah bangsa yang lemah, orang yang lemah secara rohani, kota yang penuh dengan kejahatan. Bahkan mereka menjadi orang yang terhilang karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maka Paulus berkata, "Aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan." Hanya Injil yang dapat memberikan keselamatan ataupun kebebasan, pembebasan secara rohani. Dan kuasa Injil itu menyelamatkan pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, yang sudah bangkit dari kematian, dan memberikan kemenangan total. Dan perhatikan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Injil memiliki jangkauan yang luas. Bukan saja dikatakan orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bukan saja orang yang terpelajar, tetapi juga orang yang tidak terpelajar. Bahwa semua orang masuk dalam jangkauan Injil yang penuh kuasa, yang tidak terbatas
kuasanya itu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Injil Yesus Kristus dan mempercayakan hidup kita untuk dipakai oleh Dia. Karena sesungguhnya kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia, bukan karena jasa, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan kita. Maka sesungguhnya kita seperti Paulus merasa berhutang kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus. Maka kita mau terlibat di dalam memberitakan firman, memberitakan Injil. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah lingkungan, dimanapun kita berada. Mari kita tetap menyatakan keyakinan kita yang kokoh di dalam Injil Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian hidup yang kekal, ada keselamatan. Inilah renungan bagi kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, termasuk kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkan kami, dan pakai kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.